Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat simpatisan GKI Kanaan. Sungguh bersyukur malam ini kita boleh diperkenankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melakukan persekutuan doa di malam hari ini. Minggu ini merupakan kita memasuki minggu Advent kedua. Dan biarlah di masa-masa minggu Advent ini kita boleh diingatkan kembali akan karya Tuhan yang ajaib yang mau datang ke dalam dunia ini yang penuh dengan hina ini, penuh dengan kita orang berdosa, tapi Dia mau turun dari kerajaan mulia ke dalam dunia ini untuk keselamatan kita. Sebelum kita masuk dalam persekutuan doa malam hari ini, saya mengajak kita sekalian masuk dalam doa pembukaan persekutuan doa malam hari ini. Mari kita sehati masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di antara surga, kami boleh bersyukur ya Bapa di dalam pemberian Engkau, penyertaan Engkau di dalam masa-masa yang sulit ini. Dan pada saat ini kami boleh diingatkan kembali akan janji bahagia, janji sukacita, kasih karunia dari depan Engkau yang kami nantikan kelahiran Engkau di dalam dunia ini. Kami boleh bersyukur ya Bapa pada saat ini juga, pada malam hari ini memasuki minggu Advent kedua, kami boleh diingatkan akan kelahiran Engkau yang boleh kami sambut nanti ya Bapa. Berkati sertai persekutuan doa malam ini, walaupun disiarkan secara online, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus semua akan menyertai dan memimpin ibadah persekutuan doa malam hari ini. Hanya di nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai persekutuan doa malam hari ini. Kita sama-sama boleh membuka dengan suatu pujian, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik untuk kita semua. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Sambil tepuk tangan yang di rumah silakan sambil bersukacita dengan saudara-saudara sekalian di rumah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Katakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan pada sanak saudara yang satu kiri kanan Anda dengan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan sekali lagi, selamanya, selamanya. Sungguh kita boleh merasakan indahnya bersama dengan Tuhan. Dalam satu broadcast yang sempat saya terima, ada yang menceritakan
Di dalam hutan itu ada satu kehidupan, yaitu kehidupan air, karena saya suka melihara ikan. Ikan di dalam air merupakan suatu kehidupan. Tapi kalau ikan keluar dari air, ikan itu sudah tidak berupa ikan, tapi mati. Tapi air tetap air. Di dalam pertanian ada sawah yang kita tanam padi. Padi di dalam sawah itu tetap ada sebuah padi. Tapi tak kala padi itu dicabut, padi itu tidak akan berbuah, dia mati. Tapi sawah itu tetap sawah. Demikian juga dengan hidup kita. Kita hidup dengan Tuhan, kita mempunyai kehidupan kekal dan janji yang kekal. Tapi tak kala kita keluar daripada genggaman hidup bersandar pada Tuhan Yesus, Anda mati, Anda bukan hidup lagi. Tapi Tuhan tetap hidup. Dialah Tuhan yang kekal bagi kita sekalian. Oke, saya akan mengajak kita sekalian untuk menghafalkan ayat minggu yang sudah dipesankan menjadi ayat hafalan selama seminggu ini buat kita. Yaitu diambil dari Markus pasal 13 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kembali firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan kita bermain-main dengan waktu, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Hendaklah kita senantiasa hidup di dalam kemuliaan Dia. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian menyanyikan satu lagu, Ku Mau Mendengar. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Desici. Saya persilakan kepada Ibu Evangelis. Puji Tuhan, karena firman Tuhan itu kekal adanya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucapkan syukur karena firman-Mu adalah kebenaran. Demikian juga Engkau memberikan pada kami firman Tuhan itu atau Alkitab gampang didapat. Biarlah pada saat ini kami mau belajar bersama-sama. Berkati kami ya Tuhan yang menyampaikan dan yang mendengarkan, supaya kami berkenan kepada Engkau. Berikan pencerahan kepada yang menyampaikan dan yang mendengarkan, sehingga kami kelak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Markus 13 ayat 31 mengatakan demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah, yang kekal hanya firman Tuhan. Ya, kita melihat sebelum Tuhan Yesus lahir, ada kerajaan yang begitu besar, di antaranya Babel, Persia, demikian juga beberapa negara yang lain.
Tetapi di manakah mereka sekarang? Tidak ada. Setelah Tuhan Yesus lahir, ada juga negara-negara yang buat, Romawi, Yunani, dan lain sebagainya. Di manakah mereka sekarang? Mereka pun sudah tidak sudah tidak jaya lagi. Raja Nebukadnezar pernah bermimpi. Mimpinya adalah patung berkepala emas, dadanya perak, perutnya tembaga. Daniel bisa mengartikan kebenaran firman itu ditolong oleh Tuhan. Artinya kerajaan sejak Babel adalah pada mulanya Babel jaya. Setelah itu beberapa negara akan makin lama makin lemah. Dan sekarang adalah mimpi mengenai mimpi Daniel di kaki. Kaki itu terdiri dari 10 jari yang terbuat daripada besi dan tembaga. Besi dan tanah liat. Berarti di dalam dunia ini sekarang ada 10 negara yang cukup kuat, tetapi negara yang lainnya lemah. Kita mengucapkan syukur apa yang dikatakan Alkitab tidak salah. Apa yang dikatakan Alkitab adalah kebenaran. Berarti kita hidup di dalam zaman 10 negara kuat dan yang lainnya lemah, yaitu tanah liat bercampur dengan besi. Nah, berarti kita ini hidup di dalam masa apa yang dikatakan penantian kedatangan Kristus kedua kali. Puji Tuhan, apapun yang dikatakan Alkitab sudah banyak terjadi. Alkitab pernah bernubuat, Yesus akan lahir, Yesus akan mati, Yesus akan bangkit, Yesus akan naik ke surga dan Roh Kudus turun. Sudah terjadi, tinggal satu yang belum terjadi, kedatangan Kristus kedua kali. Berarti kita hidup di dalam zaman yang antara kedatangan Kristus pertama dan kedua. Berarti kita hidup di dalam masa-masa penantian yang harus kita bersedia, berjaga-jaga, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan sesuai karunia kita. Berdoa demikian juga supaya kita siap pada masanya. Jadi mengenai kerajaan 1000 tahun di dalam kitab Wahyu itu lambang. Ingat, kitab Wahyu adalah artinya banyak lambang. Jadi arti 1000 tahun itu bukan kerajaan 1000 tahun begitu, tetapi artinya jangka panjang. Dari mana perhitungannya? Dari Kristus lahir sampai kedatangan Kristus kedua kali. Jadi sekarang adalah masa-masa yang harus kita benar-benar tidak boleh bermain-main dalam masa ini. Masa yang harus memohon pada Tuhan, Tuhan, apakah yang wajib kami perbuat? Karena apa yang kau katakan itu benar-benar kebenaran. Bahwa dunia yang kami tinggal adalah fana adanya, tetapi yang kekal hanya firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri yang kekal adanya. Lalu kita juga mengucapkan syukur. Firman Tuhan tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jikalau ilmu pengetahuan itu bertentangan, bukan firman Tuhan yang salah, tetapi ilmu pengetahuan itu yang salah. Salah satu contoh, Columbus menemukan bahwa bumi itu bulat pada tahun 1492. Tetapi Alkitab di dalam Yesaya 40 ayat 22 mengatakan Allah bertahta di atas kebulatan bumi ini. Berarti Alkitab jauh lebih daripada ilmu pengetahuan. Dan Alkitab harus di atas tradisi gereja. Jadi, jikalau ada tradisi gereja,
yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita harus berani meninggalkan dengan punya satu perasaan, nanti ada yang tersinggung. Kita lebih baik menyenangkan Allah daripada menyenangkan manusia. Tujuan kita bukan untuk mencari musuh, tetapi untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga firman Tuhan, kita harus meninggikan kebenaran firman Tuhan di atas tradisi leluhur. Tradisi leluhur yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita pertahankan. Misalnya, hormatilah orang tua, karena itu adalah perintah yang penting. Kita mengucapkan syukur akan hal ini. Biarlah firman Tuhan itu kita simpan di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kita juga harus menghargai firman Tuhan. Mengapa? Amsal, Mazmur berulang-ulang mengatakan, firman Tuhan nilainya lebih daripada emas tua. Oleh karena itu, biarlah kita menghargainya, kita membacanya. Percayalah, kalau kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, Allah akan memuaskan, Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Walaupun katakanlah kita pendidikan formal kita sederhana, jikalau kita memang haus akan kebenaran firman Tuhan, banyak orang ditolong oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang di dalam keputusasaannya dia membunuh diri, tak kalah ingat kebenaran firman Tuhan yang pernah dia dengar dari ibunya, dari guru sekolah minggu, di mana sekarang dia sudah tinggalkan. Itu mengingatkan dia kembali, mengingatkan orang-orang itu bertobat. Memang firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu kuat, lebih pada pedang bermata dua, dan menembus akan sampai kepada sendi dan sumsum. Firman Tuhan itu bisa memesahkan jiwa dan roh. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, biarlah kita tidak bosan membacanya. Biarlah kita yakin Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Sebagaimana kita tidak bosan makan nasi, biarlah kita tidak bosan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita juga percaya firman Tuhan itu 100% benar. Biarlah hal ini mendorong pada kita. Mari kita membacanya. Biarlah kita membaca kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menolong hidup kita. Apalagi sudah diingatkan, firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan sangat berfaedah bagi kehidupan kita. Lalu mungkin dari antara kita berkata-kata, ibu, lihat saja negara yang dulu mengirimkan misionaris. Amerika, negara-negara di Eropa, gerejanya begitu megah, dijual. Oh, maaf ya, saya memang belum pernah ke sana. Saya hanya melihat gereja yang megah itu dari foto. Jadi saya yakin Alkitab tidak salah. Tetapi orang-orang di sana yang dulu mengirimkan misionaris meninggalkan Alkitab. Saya yakin bagi orang yang tidak pernah meninggalkan Alkitab, yang menjadikan Alkitab prioritas yang penting dalam kehidupannya, tetapi dan kelak menjadi gaya hidupnya, saya yakin merasakan sekali kebenaran firman Tuhan. Saya sendiri merasakan waktu saya munafik, benar-benar firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, menembus sendi dan sumsum. Tetapi tak kalah saya disalahpahami banyak orang, saya mau bela diri, kayaknya percuma. Apa yang terjadi? Firman Tuhan sungguh menghiburkan. Di antaranya firman Tuhan mengingatkan, ingat, air matamu tidak sia-sia, air matamu kutampung di dalam kirbat Allah di surga. Aduh, rasanya menjadi lega, rasanya semangat kembali. Yang tadinya lemah, letih, lesu, dan hampir lenyap. Kenapa? Karena saya tidak merasa melakukan itu. Kenapa orang percaya perkataan
fitnah itu. Tetapi benar firman Tuhan, saya belum pernah ketemu Tuhan Yesus secara mata jasmani, tetapi saya sering merasakan kekuatannya, penghiburannya, dan dia hadir di dalam kehidupan saya, termasuk tak kala saya hidup saya tidak benar atau munafik itu. Mari kita belajar firman Tuhan. Ingat, sekarang adalah masa penantian kedatangan Kristus kedua kali. Apa yang kita harapkan tak kala Yesus datang? Apakah kita menjadi hamba yang setia atau hamba yang jahat? Mari kita menjadi hamba yang setia. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan negara-negara Eropa yang pernah mengirimkan para misionaris, negara Amerika. Kami berdoa, Tuhan, sebelum datang Kristus kedua kali, kami mohon terjadi kebangunan rohani di sana. Biarlah mereka kembali membaca Alkitab, mereka gaya hidup mereka kebenaran firman Tuhan. Memang kami harus menggali ilmu pengetahuan, tetapi biarlah kami tahu ilmu pengetahuan yang benar tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Kami berdoa bagi keselamatan negara Israel ya Bapa. Mereka bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Tuhan, jangan biarkan mereka keras kepala, lunakkan hati mereka. Engkau yang maha kuasa. Tak lupa kami berdoa bagi negara leluhur kami, di mana negara banyaknya Tuhan, negara leluhur kami, bangsanya tersebar selain di negara leluhur kami, tetapi di seluruh dunia. Tuhan, jangan membiarkan mereka buta secara rohani. Biarlah mereka mau menerima, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Biarlah mereka mau membaca Alkitab dan menjadi gaya hidupnya. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Evangelis Desici. Kami bersyukur untuk firman-Nya, dan kita boleh bersyukur untuk firman yang boleh sekali lagi meningkatkan kita. Firman itu hidup dan boleh tinggal di hati kita semua. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama menyanyikan sebuah pujian bersama Bapa Ku lewati semua. Tak pernah
syafaat kita. Pertama-tama kita masing-masing mau berdoa syukur untuk hari-hari yang telah kita lewati selama seminggu ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di antara surga, kami boleh bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan Engkau. Kami boleh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh Engkau katakan, hati-hatilah, berjaga-jagalah, karena kami tidak tahu waktunya kapan. Sungguh firman ini boleh mengingatkan kami dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk terus hidup bergaul dengan Engkau, untuk terus hidup di bawah kaki-Mu ya Bapa, untuk terus hidup di dalam terang cahaya pimpinan ya Engkau. Berkati sertai kami di menjalani hidup ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, doa pertama kita mau berdoa untuk kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Biarlah negara kita Indonesia tetap diberikan damai sejahtera. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Tuhan, sekali lagi kami mau datang ke hadapan Engkau ya Bapa. Kami mau khusus secara bersama-sama sebagai anak-anak-Mu, sebagai bagian daripada bangsa Indonesia yang besar ini. Kami mau berdoa untuk bangsa kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ya Bapa. Engkau terus memberikan hikmah bijaksana. Engkau terus memimpin mereka di dalam memimpin bangsa negara kami, dan mereka boleh memimpin kami dengan penuh keadilan, penuh takut akan Engkau ya Bapa. Sertai berkati, biarlah kami sebagai bagian daripada bangsa Indonesia ini boleh senantiasa ikut andil di dalam mendoakan untuk kedamaian bangsa kami Indonesia ini. Jadikan kami terang dan garam di dalam bangsa negara kami yang kami cintai ini, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Hanya di nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa berikutnya, kita berdoa untuk tim medis dan rencana penerapan vaksin COVID-19 yang akan diterapkan pada bulan-bulan yang akan datang. Kita berdoa untuk progresnya supaya boleh secepatnya diaplikasikan ke masyarakat, dan biarlah kita boleh semakin diberikan kesehatan oleh vaksin ini. Kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami sekali lagi mau berdoa untuk tim medis yang terus berjuang di garda depan menolong para korban yang terpapar COVID-19 ini. Kami tahu ya Bapak, mereka telah mempertaruhkan keluarga mereka, waktu bersama keluarga mereka, waktu berlibur bersama keluarga mereka, demi tujuan pekerjaan kemanusiaan ini. Berkati sertai mereka ya Bapak, biar mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk rencana penerapan vaksin COVID-19 ini yang masih dalam proses penerapan maupun uji klinis. Tuhan boleh menyertai di dalam masa proses ini ya Bapak, sehingga semua boleh dijalankan pada bulan-bulan berikutnya. Penerapan penyuntikan vaksin untuk seluruh warga negara Indonesia ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwalnya. Kiranya melalui vaksin ini juga ya Bapak, bangsa kami boleh dipulihkan. Para korban yang terpapar COVID-19 ini boleh disembuhkan melalui vaksin ini. Dan terutama Engkau ajari kami untuk terus bersandar kepada Engkau sebagai tabib ajar bagi kami. Hanya di nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa berikutnya, kita mau berdoa untuk kegiatan gereja dalam memasuki minggu-minggu Advent ini sampai pada perayaan Natal dan acara tutup tahun maupun awal tahun. Kita mau berdoa untuk para panitianya, dia menyusun program-program ini boleh berjalan dan boleh Tuhan melengkapi dalam segala kelemahan dan kekurangan dalam panitia ini. Kita mau berdoa untuk program acara ini. Tuhan, sekali lagi kami datang mau sehati berdoa untuk semua kegiatan dalam minggu-minggu Advent ini sampai pada perayaan Natal maupun tutup tahun dan awal tahun.
Tuhan Kau boleh sertai para panitia yang menjalankan ini di bawah pimpinan Diakon Emil. Tuhan sertai, Tuhan terus berikan kelompok panitia ini hikmat bijaksana dari Engkau, sehingga dalam penyusunan program acara ini menyambut kehadiran Engkau di dalam dunia ini untuk menebuskan dosa-dosa kami, dan janji-Mu boleh digenapi. Biarlah Engkau boleh sertai para panitia, dan biarlah Engkau boleh tutupi segala kelemahan secara fisik mereka. Engkau terus tambahkan roh hikmat, roh bijaksana, roh melayani, roh sukacita di dalam hati mereka ya Bapa, sehingga semuanya untuk kemuliaan Engkau. Tutupi dan lengkapi di dalam segala kekurangan program-program yang mereka jalankan. Kami yakin dan percaya Bapa, tak kala kami berseru pada Engkau, Engkau akan datang menolong kami. Hiburkan hati yang getar gentir, yang pahit menjadi hidup ini, biar melalui program acara Advent sampai perayaan Natal ini boleh menjadi sukacita dan membuka lembar pengharapan hidup yang kehidupan kami ini Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa berikutnya, kita berdoa untuk para jemaat maupun simpatisan GKI Kanaan di dalam pergumulan hidup mereka, khususnya untuk masa sulit ini, baik untuk kesehatan mereka, pergumulan untuk masa depan mereka, pergumulan di dalam pekerjaan mereka, pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang mengalami kesusahan baik secara fisik dalam arti sakit. Kita tahu, kita sebut nama mereka satu persatu, dan kita juga mau berdoa untuk jemaat kita yang di bulan Desember ini akan melangsungkan pernikahannya, Jenis dan pasangannya, saya lupa namanya, dengan Lause Yunita dan Lause Yuda. Kita berdoa untuk rencana pernikahan mereka juga. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan maupun rencana-rencana di dalam jemaat maupun simpatisan GKI Kanaan. Tuhan, mungkin pada saat ini ada jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami mau berdoa secara khusus ya Pak untuk Andi Sanjaya, mau berdoa untuk Mama Ivan, kami mau berdoa untuk Papa Mama dari Pak Sulaiman, Mama daripada Pikyong. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan kiranya boleh menyertai, memimpin mereka di dalam menjalani masa susah karena pengaruh fisik ini. Kami juga ya Bapak mau berdoa untuk pergumulan yang kehidupan, mungkin yang kehilangan pekerjaan, mungkin yang lagi meniti karir, mungkin yang mengalami pergumulan yang soal ekonomi. Biarlah Tuhan saja yang menjadi harapan dan pedoman di dalam kehidupan mereka menjadi hidup ini. Kami juga saat ini mau berdoa ya Bapak untuk mereka yang akan melangsungkan pernikahannya. Tuhan berkati di gereja jemaat GKI Kanaan ada 2 pasangan. Tuhan berkati sertai dalam persiapan ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik di dalam persiapan mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk pasangan yang merindukan anak di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Engkau berkati, Engkau sertai di dalam perjalanan hidup ini yang menambahkan seorang buah hati di antara keluarga, hadir di dalam kehadiran keluarga mereka. Tuhan berkati, Tuhan jadikan semua indah pada waktunya Bapak. Berkati sertai doa kami ini semua ini. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga mau berdoa untuk doa terakhir. Kita mau berdoa untuk kegiatan ibadah live yang akan diadakan pada minggu ini. Kita berdoa untuk pembicaranya. Kita berdoa juga biar segala persiapan ini yang akan disiarkan secara live streaming, untuk masalah internetnya juga biarlah Tuhan boleh persiapkan semuanya. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa siapa yang terakhir ini, dan dengan kita mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa untuk rencana ibadah live streaming ini. Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa bersyukur ya Bapa untuk
ibadah besok yang akan disiarkan secara live streaming di gereja kami. Tuhan, sekali lagi kami mau mempertaruhkan segala perlengkapan sound system maupun perlengkapan secara elektronik maupun jaringan internet, biarlah live streaming ini boleh dijalankan dalam keadaan baik. Berkati sertai pada hamba-Mu yang boleh mempersiapkan diri, dan berkati pada penata layar, baik itu pemusik, baik pun itu sound system, maupun itu pro kantor, majelis pendamping. Kau boleh sertai ya Bapa, sehingga semuanya itu untuk kemuliaan Kau saja Bapa. Kau berkati, biarlah ibadah walaupun disampaikan melalui live streaming, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini. Kami mau alaskan dan semua doa-doa kami ini jauh dari sempurna ini dengan bersama-sama memanjatkan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Kami mau menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih, demikian ibadah persekutuan doa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.